Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Faris Amrullah dari kelas SI02 akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif. Setiap orang pasti pernah melakukan kegiatan komunikasi. Komunikasi merupakan satu aktivitas yang harus dilakukan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang selalu ingin bersosialisasi atau berhubungan dengan yang lain. Sebagai makhluk individu, manusia ingin terlihat menonjol, sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu bergantung dan ingin diperhatikan atau diperhitungkan dalam kelompok. Maka manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Proses interaksi manusia dengan manusia lainnya inilah yang membuat kegiatan komunikasi. Definisi komunikasi yaitu komunikasi pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan saling bertukar pendapat atau hubungan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi manusia merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Dari pernyataan ini, maka komunikasi berhubungan dengan makna yang dapat diperoleh di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Komunikasi juga dapat didefinisikan penyampaian informasi dan pengertian dari seorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan si penerima informasi dapat memahaminya. Hal ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus menyetujui suatu gagasan tersebut, tetapi yang penting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan tersebut. Dalam keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil. Menurut penelitian, 75% waktu manusia digunakan setiap harinya untuk berkomunikasi. Baik itu berkomunikasi dengan orang lain, bahkan berkomunikasi dengan diri sendiri. Atau lebih dikenal dengan istilah self-talk. Penelitian yang lain menyatakan bahwa manusia harus mengeluarkan 20.000 kata setiap harinya untuk berkomunikasi, atau sekedar mengeluarkan unek-unek atau permasalahan, atau bahkan hal sepele yang dipikirkannya. Jika tidak, maka tekanan batin akan menghantui karena kemudian akan menjadi penyakit. Unsur-unsur komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa unsur, yaitu satu, sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain-lain. Dua, komunikator. Komunikator adalah setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai suatu proses. Komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya. Komunikan dapat menjadi komunikator. Tiga, pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Empat, saluran. Saluran adalah media penyampaian pesan. Media komunikasi dapat berupa alat indera, media massa, media cetak, radio, televisi, film, dan lain-lain. Yang kelima adalah hasil. Hasil akhir dari komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Membicarakan tentang komunikasi atau berbicara, maka komunikasi seperti apakah yang efektif sehingga masing-masing pihak melakukan komunikasi, mampu menerima pesan dan mengirimkan kembali dalam bentuk tanggapan atau merespon. Komunikasi yang efektif. Komunikasi akan berjalan efektif manakala ada beberapa aturan kaidah diikuti, yaitu satu, komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan komunikasi bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang paling tahu dan paling benar. Dua, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu mendengar dan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif.
Hal ini akan sangat sulit dilakukan manakala orang tersebut tidak dapat dikritik atau tidak siap menerima kritik. Menerima kritik memang tidak mudah, tetapi kemampuan untuk menerima apapun, masukan dengan sikap baik akan membawa pengaruh positif pada orang tersebut. 3. Pesan diterima oleh penerima pesan dan didengarkan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Seringkali orang melakukan komunikasi dengan individu maupun kelompok, tetapi pesan tidak dapat dipahami karena media atau alat yang digunakan tidak mendukung. Misalnya suara di telepon putus-putus, atau mikrofon yang mendengung, atau suara di telepon yang terlalu lemah. Beberapa hal tersebut mengakibatkan penerima pesan kesulitan memahami isi pesan. Akibatnya, selain tidak respon, pemberi pesan justru tidak akan didengarkan atau diperhatikan. Yang keempat, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Hampir mirip efeknya dengan permasalahan media yang rusak. Maka bagian ini berkaitan dengan kejelasan isi pesan itu sendiri. Misalnya apabila pemberi pesan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh penerima pesan, maka jelas akan sulit bagi penerima pesan untuk memahami isi pesan dan akhirnya umpan balik juga tidak akan muncul. Demikian juga bila pemberi pesan tidak jelas dalam menyampaikan pesan, akibat penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan latar belakang penerima pesan, maka akan muncul berbagai interpretasi. Akhirnya isi pesan akan bergeser dan komunikasi tidak dapat mencapai tujuannya. Yang terakhir, berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Termasuk di dalam sikap dan sifat ini adalah kerelaan untuk rendah hati, menghargai dan mau mendengarkan orang lain. Pada akhirnya, komunikasi hanya akan berjalan dengan efektif ketika semua unsur dalam komunikasi berfungsi dan berjalan dengan baik. Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa komunikasi tidak harus selalu berakhir dengan persetujuan, tetapi paling tidak muncul pemahaman dan pengertian mengenai apa yang disampaikan. Karena pada dasarnya fungsi komunikasi tidak sekedar membujuk orang lain untuk mengikuti dan menyetujui, tetapi bisa juga komunikasi dilakukan untuk sekedar menyampaikan informasi tanpa bermaksud menggurui. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.